Halo teman-teman, di sini saya Ferdi sebagai perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan terkait praktikum pemetaan tata guna lahan, acara kedua yaitu pemetaan tingkat bahaya erosi. Nah, sebelum itu kita mengetahui dulu TBI itu apa sih? TBI itu adalah perkiraan jumlah tanah yang hilang maksimum yang akan terjadi pada suatu lahan bila pengelolaan tanaman dan tindakan konservasi tanah tidak mengalami perubahan. Untuk analisis TPI-nya sendiri, secara kuantitatif dapat menggunakan formula yang dirumuskan oleh Smith yang berupa rumus Universal Soil Loss Equation atau USLE. Nah, untuk pemanfaatan metode USLE ini dapat digunakan untuk berbagai macam keadaan penggunaan lahan dan iklim. Persamaan USLE ini dirancang untuk memprediksi perjalanan erosi dari suatu area pertanian dengan sistem tanam dan pengelolaan tanah tertentu untuk jangka panjangnya sendiri. Nah, metode ini memiliki keunggulan yang dapat menghasilkan estimasi erosi yang baik, input data yang lebih sederhana dengan faktor erosi yang lebih sedikit, dan dapat diterapkan serta diterima secara luas. Faktor erosi ini meliputi faktor erosivitas hujan atau R, erodibilitas tanah atau K, panjang dan kemiringan lereng atau LS, serta tutupan lahan atau CP. Nah, berikut adalah rumus Huxley, yaitu banyaknya tanah yang tererosi dalam tahun, satuannya adalah hektar per tahun, yang dimana rumusnya adalah A sama dengan RKLS CP. Ini rumusnya dari Wisheimer dan Smith 1978. Nah, parameter yang digunakan dalam acara tingkat bahaya erosi sendiri ada yang pertama adalah curah hujan. Curah hujan di Kabupaten Klaten ini didominasi ada dua teman-teman, yaitu ada yang pertama kisaran 1.500 sampai 2.000 dan 2.000 sampai 2.500 dengan nilai R sebesar 1.625,2 dan 2.072,7. Nah, itu adalah rumus dari R-nya sendiri, nanti langsung dimasukkan ke dalam tabelnya. Nah, untuk parameter yang kedua ada erodibilitas tanah. Jadi di Kabupaten Klaten sendiri terdapat banyak jenis tanah. Nah, nanti untuk jenis tanah yang sesuai maka akan dimasukkan dan diinput nilai dalam nilai K. Nah, berikut jumlahnya dari Utus Sumarwoto analisis dampak lingkungan. Nah, yang ketiga parameter yang digunakan adalah kelarengan. Untuk kelarengan sendiri terdapat 5 kelas dengan masing-masing kriteria kelarengannya yang berbeda-beda di setiap kelasnya. Untuk kelas yang pertama memiliki kelarengan 0 sampai 8% dengan indeks nilai LS-nya 0,4. Untuk kelas 2 dengan kelarengan 8 sampai 15% dengan nilai indeksnya 1,4. Untuk kelas 3 kelarengan 15 sampai 25% dengan nilai indeks LS-nya 3,1. Untuk kelas 4 dan kelarengan 25 sampai 40% dengan nilai indeks 6,8 dan yang terakhir untuk kelas 5 dengan kelarengan lebih dari 40% dengan nilai indeks LS-nya 9,5. Untuk penutupan lahannya sendiri di Kabupaten Klaten terdapat banyak sekali penutupan lahan, yaitu ada rawa, semak, pertanian lahan kering campur, pertanian lahan kering, perkebunan, pemukiman, sawah, dan lain-lain. Berikut ada nilai CP-nya sendiri, nanti langsung dimasukkan ke dalam tabelnya sendiri. Sumbernya dari BPDAS Bambu Ular dalam Siswi. Nah, berikut adalah hasil yang sudah dilakukan di Kabupaten Klaten, yaitu Dom Soil, ini ada curah hujan atau CH, nanti untuk mendapatkan ada rumus R-nya ini tinggal dimasukin ke rumus yang slide sebelumnya tadi. Di sini juga ada kelarengan dan nilai LS 0,41, terus juga di sini ada tutupan lahan atau CP. Nah, dari keempat nilai tadi kemudian dikalikan antara KA, CH, R, LS, dan CP, KR, KR, LS, dan CP
kemudian didapatkan dengan nilai A. Nah, pada nilai tersebut kemudian digolongkan menjadi TBE 1, yaitu dengan keterangan sangat ringan. Begitupun seterusnya ada TBE 2 dengan keterangan ringan, TBE 3 dengan keterangan sedang, TBE 4 dengan keterangan berat, dan yang terakhir adalah TBE 5 dengan keterangan sangat berat. Nah, kemudian ini adalah peta tingkat bahaya erosi di Kabupaten Klaten. Di Kabupaten Klaten sendiri ada 5 tingkat bahaya erosi yang berwarna hijau, hijau agak tua memiliki kategori sangat ringan, kemudian hijau muda memiliki kategori ringan, kuning memiliki kategori sedang, oranye memiliki kategori berat, dan merah memiliki kategori sangat berat. Nah, di Kabupaten Klaten sendiri didominasi oleh tingkat bahaya erosi yang hijau sangat ringan ini, teman. Nah, untuk pembahasannya sendiri, melakukan pemetaan potensi bahaya erosi di Kabupaten Klaten merupakan langkah yang digunakan untuk mengidentifikasi daerah yang rentan terhadap erosi tanah. Dalam melakukan pemetaan, dibutuhkan berbagai faktor seperti tutupan lahan, curah hujan, kelerengan, dan jenis tanah. Di Kabupaten Klaten ini terbagi menjadi 5 kelas dalam tingkat bahaya erosi, yaitu sangat ringan, ringan, sedang, berat, dan sangat berat seperti yang sudah saya tampilkan di slide sebelumnya. Nah, berdasarkan data yang diperoleh tadi, diperoleh nilai A yang terkecil sebesar 0,8 ton per hektar dan nilai A terbesar yaitu 5.327,771 ton per hektarnya. Nah, tingkat bahaya erosi di wilayah Kabupaten Klaten didominasi dengan warna hijau ya teman-teman, yang mengindikasikan tingkat bahaya erosi tanah atau TBI yang sangat ringan. Nah, di sisi lain, TBI di Kabupaten Klaten ditunjukkan yang berat ditunjukkan warna oranye, sedangkan tingkat bahaya erosi sangat berat ditunjukkan warna merah, dan yang sedang tadi warna kuning, dan yang ringan memiliki warna hijau muda. Untuk kesimpulannya sendiri, didominasi TBI di Kabupaten Klaten yaitu sangat ringan sehingga tidak mengalami kerusakan. Untuk strategi pengelolaan yang sesuai akan bersifat pencegahan dan pemeliharaan karena tingkat erosi yang rendah memungkinkan untuk menjaga kondisi tanah yang stabil dengan praktik-praktik yang relatif lebih sederhana. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.